Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Ya, semalam agak terlambat tidur. Oh, Nunggu-nunggu itu episode ya. ketujuh. Tapi sebelum jam 12 hilang gitu. Ya, jadi ketika terkirim itu sudah. Iya, Nah, Ustaz. iya. Mulai hari ini Kaisar ada Iya, Kaisar ada bersama hari ini. kita ya. Alhamdulillah. Iya, baik. Cerita apa hari ini? Alhamdulillah Ustaz, kemarin itu kita sudah bahas berbagai materi tentang Ramadan, terus ada juga tentang sholat. Iya. Nah, terkait masalah sholat ini lumayan menarik Ustaz. Iya. Kemarin kita bahas itu tentang tumak ninah, kemudian tarawih. Iya, iya. Bun mau memusatkan pembahasan ini ke beberapa kasus yang kita temukan di masyarakat kita terkait ketika kita sudah selesai sholat, itu kan ada beberapa dari kita yang kemudian setelah sholat itu masih duduk di tempat melakukan zikir, Iya. kemudian berdoa. Iya. Ada juga yang ketika selesai sholat itu langsung beranjak pergi. Oh iya. Nah, ada sebagian masyarakat dari kita Ustadz yang mempertanyakan hal itu. Mungkin di dalam hati mereka bergumam bahwa dia ini seng doa kah bagaimana? Iya. Mangkali mumpung ada di masjid begini seng manfaatkan waktunya untuk berzikir sedikit kah? Iya. Habis sholat langsung berjalan pergi. Iya. Gitu. Nah, kira-kira penjelasan dari sisi syariat bagaimana Ustaz tentang Iya. itu? Jadi Debun kali ini mewakili ya apa yang ada di lapangan Betul. ya untuk kemudian jadi pembicaraan kita ya. Iya, jadi baik. Ini berarti dia tidak keluar dari framing besarnya, yaitu salat dan doa. Iya. Kira-kira itu gitu. Betul. Nah, sekarang kita untuk bisa sampai ke situ kita bicarakan dulu salat ini. Baik. Salat kalau kita lihat komposisinya, ya kalau gerakan sudah, tapi kalau akwalun, bacaan, maka boleh dibilang dari mulai takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, itu berisi pernyataan hamba tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti masuk doa iftitah. Ya. Itu juga kebanyakan adalah doa, permintaan. Jadi dia berbeda dengan pernyataan kebesaran tadi. Ya. Masuk ke Al-Fatihah, ya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ya, sampai kepada waladhdallin, itu juga ada dua bagian yang relatif berbeda dia punya, yaitu ada yang berisi pernyataan ya tentang Rahman, Rahim, Allah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, ya, dan seterusnya. Kemudian ketika sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah doa. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu doa Ustaz. Itu doa. Baik. Ya. Makanya nanti ketika orang atau makmum mengaminkan, itu mestinya dia harus terkait ke sini gitu. Kan kita bilang ya Allah kabulkan, kita harus tahu apa yang kita minta untuk dikabulkan. Iya. Kalau dia terpisah berarti hilang kan dia punya. Iya. Ya. Jadi yang bilang amin ini tidak tahu apa yang dia minta. Ya. Mestinya sekali lagi dia
terkait dengan permintaan tadi. Iya. Ya. Kemudian masuk amin sendiri itu tadi Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kemudian masuk ke surah. Ya. Yang uniknya salat ini, ya. Setiap pelaku salat ketika masuk di surah ini dia bisa memilih untuk kemudian dia menceramahi dirinya. Baik. Ya. Semua surat itu punya pesan-pesan yang ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Apakah Anda tahu orang yang mendustakan agama? Itu kan kalau kita baca kita paham. Itu dia menasihati diri langsung. Bukan orang lain itu. Iya. Tapi dengan sadar kita di dalam bentuk salat yang begitu luar biasa, kita dengan penuh kesadaran mengajari diri kita, menceramahi diri kita. Ya. Kemudian berpindah ke ya ruku. Ya. Itu subhana rabbiyal azim. Itu kebesaran Allah lagi yang kita maha suci dan yang kita angkat. Ya. Nah, di sini ketika imam i'tidal dalam salat jamaah, itu imam sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya, ya, yang mamum di belakang kemudian mengiringi dengan Rabbana walakal hamd milu'us samawat wa milu'ul ard wa milu'u ma syi'ta. Ya. Ini rangkaian-rangkaian yang cuma antara dua itu. Membesarkan, mengagungkan, ya, kemudian meminta. Baik. Ya. Malah ada yang mengatakan begini, doa yang paling besar itu adalah memuji Allah, bukan meminta. Oh, memuji Allah itu doa. Ya, ada pendapat itu. Baik. Ya, ya, antar manusia saja kalau puji dengan apa namanya meminta, kelihatan puji lebih berhasil. Iya, betul. Ya, pemilik otorita itu lebih ya terkesan dengan. Betul, orang lebih senang dipuji daripada diminta. Iya. Allah tidak butuh itu, tapi itulah bentuk yang kemudian muncul di dalam. Iya. Ya. Dan memang banyak apa kalimat-kalimat agama yang mengajarkan kita untuk membesarkan. Ya Allah tidak butuh itu, termasuk salat itu sendiri. Ya, itu sebenarnya kebutuhan kita. Ya. Nah, dari ruku tadi, kemudian i'tidal, kemudian sujud, ya, duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni, ya, begitu banyak orang yang salat 5 waktu, tapi tidak tahu apa yang dia minta gitu. Padahal ini semua rangkaian, ya. Lah kalau ini salat dohor misalnya, 4 rakaat itu dia berjalan dengan rasa dan kesadaran. Ustaz kira habis salam, iya kan, apalagi kalau dia ada punya kepentingan lain, ya, dia sudah bisa merasa puas dengan doa yang sudah dia lantunkan di dalam apa namanya konteks salat tadi itu. Iya. Karena dia memaknai salatnya itu sebagai doa begitu. Iya. Dan begitulah sebenarnya salat. Iya. Iya. Yang tadi Ustaz bilang memuji, membesarkan, itu doa yang paling. Nah, kemudian yang kita meminta, Rabbi firli, ya Allah ampunkanlah aku, dan ya, sehingga kalau kita yang melihat orang yang kemudian setelah salat dia seperti itu tidak perlu dengan doa, mungkin kita tidak tahu ada hajat lain yang dia harus. Ya, kan ada cerita sahabat yang habis salat dia harus pulang untuk sarungnya itu dipakai lagi oleh Istrinya. Iya, itu kenyataannya kan ada. Jadi ada hajat-hajat yang kemudian ya, sahabat saja ada yang meninggalkan begitu. Iya. Gak bisa disalahkan karena ada hajat lain yang meminta dia. Nah, kembali ke tadi itu, ya, kita berhusnudzan bahwa dia sudah itu berselancar dalam salat dengan rasa dan cinta dan ya yang langsung. Iya. Ya, ya, itu dalam bentuk salat yang
Rasulullah bawa dan ajarkan. Dan salat kan diambil, ya tidak di bumi, dia diambil di tempat khusus. Iya, betul-betul. Iya. Jadi makam salat itu, ya sehingga ada hadis yang mengatakan awwaluma yuhasabu, ya, ala abdu yaumal qiyamah salah. Ya. Nanti pada hari kiamat itu amal pertama yang dihisap itu adalah salat, bukan yang lain. Fa idza saluhat, kalau salatnya bagus, saluha, ya, kullah, yang lain semua ikut mamunya. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, ya, maka yang lain juga jadi rusak. Ya, jadi kembali ke yang tadi, kalau orang yang dia kemudian habis salat berdiri, tidak usah merisaukan hati gitu. Ya, karena itu tadi, kalau Ustadz pribadi, ya, dia sudah menikmati doanya di dalam ya. Iya. Ya. Dan doa itu luar biasa. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang menetap, yang kemudian, ya, ada beberapa hadis, diantaranya yang pertama itu Rasulullah SAW berwasiat, ya Mu'adz. Ini Mu'adz adalah satu sahabat yang banyak menganukan, terlibat dengan hadis dan, ya, la tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan fi kulli duburi salatin, pada setiap akhir salat itu, taqulu, Anda membaca Allahumma inni, ya Allah, ya tolongilah hamba, ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukurimu, wa husna ibadatika, dan beribadat kepadamu secara baik. Ya. Malah sebelum itu biasanya ada bacaan astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Itu doa. Iya. Dan itu setelah salat, itu diajarkan gitu. Ya, jadi tuntunan gitu. Sama dengan tadi, Mu'adz diminta untuk jangan tinggalkan kalimat itu. Ya, itu kalau tidak salah dibaca 7 kali. Ya, yang jelas subhanallah itu. Ya. Ya, itu doa-doa yang kemudian, ya. Jadi mereka yang kemudian melakukan ini juga tidak salah. Karena ada pegangannya. Ya. Bahkan, iya, tapi ada yang kemudian doa di luar apa yang dituntut. Ya, kan kita ingat dan kita tahu sekali, ya, perintah Allah untuk, ya, jangan jadi hamba yang sombong itu. Ya, karena kamu tidak ada apa-apa gitu. Mintalah kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Ya. Malah hamba yang tidak mau berdoa itu dianggap hamba yang, ya, yang setengah sombong lah begitu. Ya. Karena dia butuh bantuan, tapi kenapa dia tidak minta? Ya. Ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, aku akan penuhi. Itu Allah yang perintahkan. Di 186 Al-Baqarah itu juga dia merupakan kurikulum dari Ramadan. 183 sampai 187. Di 186 itu, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, kalau hambaku meminta kepadaku, maka aku dekat. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab, aku akan mengabulkan permintaan orang yang meminta. Tapi kalau tidak meminta kan, ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi penuhi 2 syarat. Ya, laksanakan semua kewajiban, semua perintahku, dan beriman denganku. La'allahum yarshudun. Semoga mereka, ya, mendapat petunjuk. Ya. Sekarang tempat berdoa yang paling ideal itu kapan dan di mana? Ya. Kalau pikiran Ustaz, setelah salat itu. Setelah salat. Tempat yang paling,
Karena di bawah dua perintah meminta itu tidak ada penentuan waktu. Iya, baik. Ya, nah, kita tidak tahu ya ketika kita meminta untuk pengampunan di habis salat itu, setelah itu kita diambil. Ya, rugi kalau kemudian ini tidak kita. Ya, tidak ada ruang yang kosong untuk takdir Allah itu berlaku gitu. Iya, betul. Iya. Ya, dan kita punya kepentingan ya adalah untuk kemudian dekat dan mendapatkan inayah, ya, mauna, ya, dan tentu saja hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu yang bisa dijelaskan terkait dengan apa yang dorang lihat, ya, dan itu tidak perlu kemudian dipertajam menjadi sesuatu yang ya berhusnuzan, tidak perlu digoreng. Iya, betul. Oh, dia yang tadi itu dia sudah betul-betul menghayati di dalam salat itu sehingga dia menggunakan waktu berikut adalah untuk kepentingan lain. Iya, Ustaz. Ya. Nah, mereka-mereka yang kemudian masih duduk, Iya. ya, mereka ingin mengamalkan tuntunan-tuntunan yang tadi seperti itu. Iya. Dan itu juga meminta, itu juga doa. Iya, betul. Ya, sehingga apa salahnya kalau kemudian ada doa lain yang masih bujang yang ingin menikah, meminta tuntunan Allah untuk mendapatkan pasangan yang salehah, Iya. ya, dan macam-macam hajat dan kepentingannya. Iya. Ya, dan tempat mintanya cuma satu. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi seperti tadi ya, Ustaz ya. Masalah ini gak perlu digoreng, Iya. perlu diperpanjang. Iya, betul. Artinya dari kedua belah pihak ini, baik yang satunya Iya. ketika selesai sholat dia masih duduk di situ kemudian berdoa, Iya. maupun orang yang ketika selesai sholat Dia. langsung beranjak pergi. Iya. Nah, Dan yang seperti kita saksikan, kan yang pergi juga tidak menyalahkan yang duduk. betul. Yang duduk juga kan tidak, Balik, balik baca doa. kan tidak kan. Iya, betul. Jadi mari itulah diterima, perbedaan itu banyak. Kalau kita bisa, maaf agak batuk sedikit. Iya, betul. Kalau kita bisa selesai dengan beberapa perbedaan, maka kita harus bisa selesai dengan semua perbedaan yang lain. Betul. Tapi tetap keduanya itu perlu memaknai sholatnya juga, Ustaz. Iya, jadi jangan kita termasuk orang yang berdiri tapi tidak mendapatkan apa-apa dari pelaksanaan itu kecuali ta'ab saja gitu. Iya. Wa kam min qaimin laisa min qiyami illa ta'ab. Orang berdiri bikin salat tapi dia tidak mendapatkan apa, sama dengan puasa. Paham dengan puasa, betul. Ya, wa kam min saimin wa laisa min siyami illa al-ju' wal 'atash. Kecuali lapar dan Haus haus dan dahaga, betul. dan haja. Jadi kalau sekedar berdiri sholat untuk menjalankan kewajiban tanpa kemudian kita menikmati itu sebagai sarana untuk berdoa, rugi rasanya. Rugi. Karena salat ini memang harus dihayati gitu. Iya, betul. Ya, makanya kalau ada pertanyaan bagaimana bisa khusyuk, kuncinya cuma satu, fahami itu Paham. salat. Iya, betul. Termasuk tadi, fahami bahwa rangkaian bacaan-bacaan dalam salat itu sebagian besarnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Betul. Saya kira itu barangkali Baik. yang terkait dengan tadi yang disampaikan, yang kalau Ustaz bisa ini kan dia masih dalam bingkai salat dan doa. Dan salat itu sendiri secara bahasa artinya doa. Betul. Iya. Kayaknya permasalahan sholat ini banyak yang ditemukan di masyarakat ya, Ustaz ya. Iya. Kemarin itu kita bahas tentang tumaninah. Nah, ini bahas tentang doa juga. Doa. Masih banyak yang Iya. Bun rasa Iya. memaknai sholat itu hanya sebagai kewajiban Iya. seorang hamba Iya. saja, sekedar kayak Betul. setoran aja gitu. Iya. Tapi ternyata
setiap ibadah yang Allah syariatkan kepada kita itu memiliki makna yang juga tujuannya untuk ketenangan diri kita, Ustaz. Oh iya, sangat itu. Iya, sangat. Makanya kalau ada apa-apa itu ambil air wudhu lah, salat kan. Iya, karena kalau dibiarkan misalnya marah itu nanti setan yang mendekati lebih. Betul. Iya. Ya, jadi sekali lagi semua syariat ya itu adalah untuk membimbing kita menjadi manusia yang saleh Iya, Ustaz. dan saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini yang pengalaman Bun sendiri, Ustaz. Iya. Jadi mungkin saya juga pernah. Kadang itu kalau kita punya masalah, Iya. entah kenapa sholat itu jadi kayak ngerasa katong nih dekat sekali dengan Allah begitu, Ustaz. Sampai-sampai kayak sholat itu yang tadinya kayak katong ibadah biasa, itu jadi kayak tempat katong cerita begitu, Ustaz. Iya. Sampai nangis-nangis, masalah-masalah hidup sampai direnungkan kayak ya Allah, setelah sholat ini kalau bisa selesaikan itu masalah aja. Iya, karena biasa masalah yang kita hadapi seperti ini itu mesti tidak ada lagi penolong. Iya, betul. Iya, kalau masih ada penolong kita masih lupa itu. Ya, kalau masih ada penolong manusia, kita kebanyakan manusia itu masih. Tapi ketika dia sudah ya tidak melihat lagi penolong, ya kecuali apa yang agama pesankan, di situ dia akan berdiri dan dia akan ya melepaskan segala keluhannya untuk kemudian didengar dan Allah bisa memudahkan persoalannya. Kalau baginda Nabi di sholat beliau itu pernah nggak ada cerita beliau nangis, Ustaz? Sangat baca bersentuh dengan ayat-ayat yang kan sudah ya, seperti itu kan ya, jangankan baginda Rasulullah, kita dapatkan para hufat sekarang yang memahami itu secara ya maksimal, itu kadang-kadang sampai di ayat itu mereka harus mengulang-ulang ya, karena memang emosi hati ini kan tidak bisa ya, orang lain tidak sampai ke situ. Tapi dia dengan izin Allah, rahmat Allah, dia sampai ke situ. Ya, kenikmatan itu dia bisa raih. Ya, insya Allah ada manfaatnya.